Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridan dengan NIM 23050760, Prodi Ilmu Komputer. Dalam video ini saya akan membahas materi minggu ke-11 mata kuliah Bahasa Inggris lanjutan, yaitu adjective clause atau klausa adjektif. Topik ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menulis kita, terutama agar lebih efisiensi, presisi, profesional dalam konteks akademik dan bisnis. Next slide. Can you guess what I'm talking about? I'm thinking of someone who made the Indonesian national anthem. I know brands that sell instant noodles. I love a character who has a square yellow head. Kalimat-kalimat tadi memiliki kesamaan. Mereka semua menggunakan adjective clause, yaitu klausa yang menjelaskan atau memberi informasi lebih lanjut tentang orang atau benda yang dimaksud. Next slide. Adapun tujuan kita dalam mempelajari materi ini adalah yang pertama, untuk mendefinisikan dan mengidentifikasi adjective clause serta untuk memperbaiki kesalahan umum yang sering terjadi saat menggunakan adjective clause agar komunikasi kita tetap jelas dan tepat. Oke, next slide. Pada slide ini kita mulai dengan pengenalan tentang clause. Clause adalah sekumpulan kata yang memiliki subjek dan kata kerja. Yang pertama, ada independent clause, yaitu klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Ia memiliki subjek dan predikat utama. Lalu ada dependent clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Klausa ini harus bergabung dengan independent clause agar bermakna. Nah, fokus utama kita di sini adalah adjective clause. Ini adalah jenis dependent clause yang berfungsi untuk menjelaskan kata benda. Adjective clause bisa memberi informasi tambahan, menjelaskan atau mengidentifikasi suatu noun. Untuk menghubungkan adjective clause ke kalimat utama, kita menggunakan adjective clause pronouns seperti who, whom, which, that, and was. Oke, next slide. Di slide kedua ini kita belajar bagaimana adjective clause bisa digunakan sebagai subjek. Perhatikan contoh. I thank the woman, she helped me. Kalimat ini bisa digabung menjadi I thank the woman who helped me. Di sini who helped me adalah adjective clause yang menerangkan the woman. Kata who menjadi subjek dari clause tersebut. Begitu juga dengan contoh lain seperti the book which is on the table is mine dan the book that is on the table is mine. Dua kalimat ini memiliki arti yang sama. Oke, ringkasnya seperti ini. Who digunakan untuk orang, which untuk benda, dan that bisa untuk keduanya, baik orang atau maupun benda. Perlu diingat, adjective clause harus langsung mengikuti noun yang dijelaskannya. Oke, next. Kita diberikan ilustrasi visual yang sangat membantu dalam membedakan penggunaan who, which, and that. Yang pertama, who dipakai saat kita membicarakan orang. Misalnya, Bob was the boy who was injured. Ini benar, tapi kalimat she works for a company who specializes in public salah karena company adalah benda bukan orang. Yang kedua, which digunakan untuk hewan atau benda. Contoh yang benar, the bed which you bought is ugly. Sedangkan kalimat seperti he's the kid which shipped the floor salah karena kid adalah orang. Yang terakhir, that bisa digunakan untuk orang maupun benda. Misalnya World War I was a war that began in 1914. Ini benar, tapi hati-hati karena that tidak selalu menunjukkan adjective clause. Kalimat seperti that car is much nice tidak mengandung adjective clause. Jadi penting untuk melihat konteks dan struktur kalimatnya.
atau bisa disimpulkan gimana kalimatnya, tergantung, kita harus menyesuaikan. Oke, di slide ini kita belajar tentang relative adverb yang digunakan dalam adjective clause, yaitu when, where, and why. When digunakan untuk menjelaskan waktu, contohnya the day when it happened. Where dipakai untuk menjelaskan tempat, misalnya the place where it happened. Dan why digunakan untuk menyatakan alasan, contohnya the reason why it happened. Ketiga adverb ini membantu kita membentuk adjective clause yang lebih beragam dan menjelaskan lebih dari sekedar noun, tapi juga waktu tepat dan alasan. Oke, next slide. Lalu apa itu adjective clause? Adjective clause adalah sekelompok kata yang berfungsi untuk memodifikasi atau menjelaskan kata benda atau kata ganti yang sudah seperti saya jelaskan di slide sebelumnya. Clause ini biasanya dimulai dengan relative pronoun seperti who, whom, which, which, and that, atau relative adverb seperti where, when, and why. Contoh dalam konteks bisnis. The applicant was international experience impressed the board. Artinya pelamar yang punya pengalaman internasional membuat dewan terkesan. Oke, next. Berikut adalah beberapa relatif pronoun umum yang digunakan dalam adjective clause. Wo untuk orang. Contohnya the manager whilst the team is absent. Yang kedua ada whom untuk objek orang. Contohnya the person whom I called is not available. Yang ketiga ada was untuk menyatakan kepemilikan. Contohnya the client was order was delayed is absent. Lalu ada which untuk benda atau hewan. Contohnya the laptop which I bought is expensive. Lalu yang terakhir ada that, bisa untuk orang atau benda. Contohnya the plan that we proposed was accepted. Kita akan membahas perbedaan antara essential clause dan non-essential clause. Pertama, mari kita lihat apa itu essential clause. Poin utamanya adalah essential clause tidak menggunakan koma. Jika klausa ini dihilangkan, makna kalimat menjadi tidak jelas atau berubah. Lalu biasanya diawali dengan relative pronoun seperti that, wo, which, what, dan lain-lain. Contoh dalam konteks bisnis dan akademik. The employee will submit the report did a great job. Klausa menjelaskan mana pegawai yang dimaksud. Yang kedua, the data that support our conclusion is found in table 4. Hanya data tertentu yang relevan. Jadi kesimpulannya, essential clause sangat penting untuk memberikan informasi spesifik yang mempengaruhi makna utuh kalimat. Lalu, yang slide kedua ada non-essential. Sekarang mari kita lihat non-essential clause. Poin utamanya adalah non-essential clause menggunakan koma untuk memisahkan klausa dari kalimat utama. Jika klausa ini dihilangkan, kalimat tetap lengkap dan jelas. Biasanya diawali dengan relative pronoun seperti wo, which, was, tetapi tidak menggunakan that. Nah, ini adalah contoh dalam konteks bisnis dan akademik. Kesimpulannya, non-essential clause memberikan detail tambahan tanpa mengubah makna utama kalimat. Next slide. Dari tabel ini, kita bisa melihat perbedaan nyata. Essential clause memberikan informasi penting yang mempengaruhi makna utama. Non-essential clause memberikan informasi tambahan yang tidak merusak makna utama jika dihilangkan. Next slide. Common mistake and fix. Sekarang mari kita bahas beberapa kesalahan umum dalam penggunaan adjective clause dan cara memperbaikinya. Kesalahan pertama terjadi karena kurangnya koma pada klausa non-esensial. Lalu yang kesalahan kedua terjadi karena penempatan koma yang salah pada klausa esensial.
Kesalahan ketiga terjadi karena penggunaan that pada klausa non esensial yang seharusnya diganti dengan which. Oke, next slide. Nah, di sini ada percakapan penggunaan adjective clause dalam bisnis. Dalam percakapan ini, kita bisa menyimpulkan atau kita bisa melihat bagaimana adjective clause digunakan secara alami untuk memberikan informasi lebih rinci dan membuat komunikasi lebih efektif. Oke, di sini ada slide yang terakhir, wrap and key takeaways. Sebagai penutup, mari kita simpulkan. Gunakan adjective clause untuk memberi detail yang memperjelas makna. Pilih relatif pronoun yang tepat berdasarkan konteks. Dalam tulisan formal, hindari pengulangan yang tidak perlu dan klausa yang ambigu. Perhatikan penggunaan koma. Jangan pakai koma untuk essential clause dan gunakan koma untuk non-essential clause. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi adjective clause. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman dan memahami dan menggunakan adjective clause secara benar dan efektif, baik dalam tulisan akademik maupun profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.